Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Jadi pada video kali ini saya ingin membahas mengenai perencanaan IP address dan topologi kabel yang sudah saya buat. Di sini saya akan membahas tuntas, mulai dari pengaturan router, pembagian jalurnya, sampai bagaimana prosesnya perangkat kita bisa mendapatkan akses internet. Jadi awal mulanya itu ada di main router, di mana Ether 1 WAN menjadi pintu masuk internet dengan IP 172.16.12.204/24. Di main router ini juga saya sudah menyiapkan layanan WLAN menggunakan IP 10.0.4.1/24 untuk perangkat yang terhubung melalui WiFi. Kemudian untuk menyambungkan main router ke akses router, saya menggunakan kabel uplink dengan IP 172.16.053/30 di sisi main router dan 172.16.054/30 di sisi akses router. Bagian yang sangat penting ada pada Ether 2 akses router yang menyambung ke port 1 switch manageable. Jalur ini saya atur sebagai trunk port. Tujuannya agar satu kabel fisik bisa dilewati beberapa segmen jaringan sekaligus, sehingga infrastruktur kabel jadi lebih efisien. Lalu di sisi switch manageable, saya membagi jaringan menjadi dua VLAN supaya manajemen trafik lebih rapi dan aman. Terdapat VLAN 100 khusus untuk server di port 2 hingga port 5 dengan IP 192.168.433/29 serta VLAN 200 untuk jaringan pengguna di port 6 sampai 9 dengan IP 192.168.4.129/28. Agar semuanya berjalan otomatis, saya juga sudah menerapkan layanan DHCP server supaya klien tidak perlu repot melakukan konfigurasi IP secara manual. Selain itu, saya juga menggunakan kombinasi routing statis untuk menentukan jalur utama ke internet dan routing dinamis agar komunikasi antar router atau antar VLAN bisa diperbarui secara otomatis jika ada perubahan pada topologi. Lalu, bagaimana alur kerjanya sampai klien bisa internetan? Jadi, alurnya itu saat klien dari VLAN maupun WLAN mengirimkan permintaan data, paket tersebut akan dikirim ke switch manageable terlebih dahulu, lalu diteruskan melalui jalur trunk menuju akses router. Dari sana, akses router akan meneruskannya lagi ke main router melalui jalur uplink. Karena di main router sudah tersedia konfigurasi default route, paket data akan langsung diarahkan keluar ke internet. Begitu ada balasan dari internet, main router akan mengembalikan datanya ke akses router atau langsung ke WLAN. Kemudian masuk kembali ke switch, sehingga akhirnya sampai ke perangkat klien dengan tepat. Berkat sistem trunking dan routing yang terintegrasi ini, semua klien dapat mengakses internet dengan lancar meskipun berada di segmen jaringan yang berbeda. Jadi itu perencanaan IP address dan topologi yang sudah saya buat dan bagaimana cara kerjanya sampai klien bisa mendapat internet dan bisa internetan. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.